Halo guys, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial atau cara membuka pin bridge gitar akustik dengan mudah tanpa patah. Di sini saya akan coba dengan menggunakan dua alat. Kalian boleh pilih salah satu guys. Alatnya sangat gampang ditemukan di mana saja. Di sini saya menggunakan alat ini guys, sendok dan string winder. Nah, dalam kedua alat ini kalian boleh pilih nanti mana yang lebih efektif cara pembukaannya guys. Kita review dulu sedikit alat yang pertama. Ini namanya string winder, mereknya Legacy. Dalam satu box gini dia udah dapat dua alat, ada untuk pemotong senar dan ada untuk pemutar tuning. Dan ini harganya cuma 40 ribuan aja guys. Ini dia alatnya, ada gunting dan ada string winder. Gunting ini fungsinya untuk memotong senar yang lebih. Kalau kalian pasang senar baru pasti ada senar yang lebihnya, kalian potong pakai ini. Dan ini namanya string winder, ini untuk memutar tuning gitar atau kupingan gitar itu, dan untuk pencabut pin bridge nya tadi. Nah, yang kedua ini namanya sendok makan, kalian pasti tahu lah. Ini alat yang low budget, tanpa harus ngeluarin biaya. Tapi kekurangannya kalau pakai sendok itu untuk mutar tuningnya, kupingannya ini kita harus manual seperti ini. Kan capek kan? Harus putar-putar sendiri. Nah, kalau kalian pakai string winder ini harganya cuma 40 ribuan. Kalian bisa dapat dua fungsi dari sini, bisa untuk mutar tuning atau kupingan gitar seperti ini, dan bisa juga untuk mencabut pin bridge-nya tadi. Sangat gampang sekali dan lebih cepat kalau kita pakai string winder ini. Nah, sebelum kita buka pin bridge-nya, senarnya harus kita longgarin dulu atau kita lepas dulu bisa kalau mau ganti senar baru. Cara bukanya seperti ini, sangat gampang kan, lebih cepat. Setelah selesai kita longgarin senarnya, kira-kira selonggar ini, bisa kalian lihat, kita tinggal buka pin bridge nya. Kita langsung buka pin bridge nya aja. Ini dia pin bridge yang harus kita buka. Yang pertama kita gunakan string winder dulu. Cabutnya sangat gampang sekali guys, tinggal dicantolin aja seperti ini, baru dicabut. Nah, dan cara kedua kita menggunakan sendok ini udah dikencengin lagi dari awal. Kita harus pakai kertas supaya tidak merusak ke body bridge nya seperti ini. Kita harus alasin pakai kertas, baru kita congkel seperti ini, baru dicabut pakai tangan lagi. Agak ribet sih kalau pakai sendok. Nah, jadi kalian boleh lihat mana yang lebih efektif cara pembukaannya, pakai string winder atau pakai sendok ini. Kalau pakai string winder kan bisa kita bawa kemana-mana. Kalau pakai sendok kan agak ribet sih bawanya kemana-mana, masa bawa sendok. Tapi kalau untuk pribadi pakainya cuma di rumah doang, boleh lah kalau pakai sendok ini.
Oke, sekarang udah selesai kita buka pin bridge-nya. Caranya seperti itu tadi, tidak merusak gitar, tidak patah pinnya. Sekarang kita tinggal pasang senarnya. Kalau kalian pasang senar baru, caranya sama seperti ini. Kebetulan di sini yang saya pasang senar bawaan gitar juga, senar bawaan gitar tersebut. Jadi cara pasang senarnya sama semua seperti ini. Senarnya dimasukin dulu terlebih dahulu sedikit, baru kita masukin pinnya, tapi harus sejajar, baru ditekan sampai mentok seperti ini, dan harus rata semua dari senar 1 sampai senar 6 harus sama. Nah, sekarang senarnya sudah selesai terpasang dengan benar. Kalian bisa lihat, kita pasangnya harus rapi, harus sejajar semua, jangan ada pin yang tinggi. Kan kadang ada yang pin satu, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita harus sejajarin supaya rapi, seperti ini. Oke, dan terakhir kita tinggal setel gitarnya. Kita menggunakan pakai ini dulu ya untuk mengencangin senar supaya bisa kita setel, supaya lebih gampang nanti setelnya, supaya putarnya nggak lama. Kita pakai alat ini. Oke, dan sekarang guys saya jelasin sedikit tentang guntingnya ini, cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya seperti ini. Contohnya kalian pasang senar baru, itu kan pasti ada yang lebih sekitar 1 jengkalan lagi senarnya. Jadi setelah kalian lilit seperti ini, kalian potongnya seperti ini, potongnya dari atas. Nah, kalau kalian pakai gunting ini buat memotong senar yang lebih, itu ujung senarnya nggak bakalan tajam guys, dan kalau kena ke bodi gitar pun nggak merusak. Kalau kalian pakai tang biasa, kan yang biasa kita pakai buat gunting senar, pakai tang potong itu kan pasti merusak ke bodi gitar karena tajam di ujungnya. Kalau ini enggak. Oke guys, jadi seperti itu dulu video kali ini. Di sini saya tidak buat video cara setel senarnya karena di video saya sebelumnya sudah ada, kalian bisa lihat di situ. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.